Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat beribadah di hari Minggu kelima sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Ivone de Tarore Lopati. Marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah ini dengan suatu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, nats pembimbing bagi kita pada minggu ini dari Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 yang menyatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah.
itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian nats pembimbing bagi kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Allah, Tuhan dan Juru Selamat kami, Engkaulah sumber kehidupan yang senantiasa memelihara dan menyertai umat-Mu sepanjang waktu. Kami bersyukur sebab kasih-Mu tidak pernah meninggalkan hidup kami. Waktu sepekan sudah kami lalui di dalam pertolongan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk kesehatan, sukacita, juga topangan dan penghiburan yang Engkau nyatakan bagi kami melalui orang-orang yang Tuhan hadirkan di sekitar kami. Bapa Maha Kuasa, saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami mengaku akan banyak dosa yang kami lakukan, baik dalam tindakan, juga tutur kata kami. Seringkali kami lalai melakukan perintah-Mu, bahkan acap kali kami menyakiti-Mu. Karena keegoisan hati kami, kami memohon ampunilah kami, teguhkanlah iman dan percaya kami, dan kuatkanlah kami untuk mampu menjalani kehidupan, serta baharuilah kami agar layak di hadapan-Mu. Ya Bapa di sorga, ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Namun ku
Mari kita berdoa mohon pimpinan dan bimbingan Roh-Nya yang kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur di minggu ini kami masih diberi kesempatan lagi untuk bersekutu, memuji nama-Mu, berdoa, dan mendengarkan kebenaran firman. Karena itu urapilah hamba-Mu, setiap kami yang mendengarnya, baik di rumah, sendiri, bersama dengan keluarga, bahkan dimanapun kami berada. Biarlah firman-Mu memberikan penguatan bagi kami melalui janji-janji setia-Mu. Karena itu ya Bapa, berfirmanlah kepada kami semua, sebab setiap kami sudah sedia untuk mendengarnya. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari 1 Korintus 4 ayat 6 sampai ke 13. 1 Korintus 4 ayat 6 sampai ke 13 yang menyatakan, Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos karena kamu, supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan, jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya. Tanpa kami, kamu telah menjadi raja. Ah, alangkah baiknya kalau benar demikian.
bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Allah memberikan kepada kami, para rasul, tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah, tetapi kamu kuat. Kamu mulia, tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, maka syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang kasih di dalam Yesus Kristus, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini berisi nasihat, teguran, dan peringatan-peringatan tentang bagaimanakah jemaat harus hidup sebagai orang Kristen. Mengapa Paulus menasehatkan dan memperingatkan begitu kuat kepada jemaat di Korintus agar saling menghargai dan bukan saling menghakimi? Paulus melanjutkan apa yang telah dikatakannya dalam pasal sebelumnya. Saat itu timbul pertengkaran, perselisihan soal eksistensi keberadaan Paulus sebagai rasul dan golongan yang pro Apolos. Sebenarnya ini bukan soal siapa pro siapa, tetapi ini soal how we can do the best for God. Bagaimana kita melakukan yang terbaik untuk Tuhan melalui kesaksian pelayanan kita. Sehingga sebelumnya di pasal 3, Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, jangan melihat siapa dirinya dan siapakah Apolos. Bahwa memang kata Paulus, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah lah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kalau kita baca di 1 Korintus 3 ayatnya yang ke-6 dan ayatnya yang ke-7. Para rasul atau juga para pelayan tidak boleh dipandang lebih tinggi selain hanya sebagai penanam dan penyiram di ladang Tuhan. Firman Tuhanlah sumber yang terbaik untuk menilai seseorang. Untuk itu selanjutnya di pasal 4, kalau kita lihat di Alkitab ayat 1 sampai dengan 4, menyangkut keberadaan mereka, Paulus menasehatkan agar umat tidak saling menghakimi. Kemudian di ayat 6 sampai seterusnya yang menjadi renungan kita hari ini, yang oleh lembaga Alkitab diberi judul rendahkanlah dirimu. Sedangkan dalam tema kita secara sinodal GPIB
diberikan tema Allah berkenan memakai setiap hambanya yang rendah hati. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, jadi kita dipanggil untuk rendahkanlah dirimu karena Allah berkenan memakai setiap hambanya yang rendah hati. Yang menarik dan sekaligus menjadi refleksi perenungan bagi kita dari ayat 6 sampai dengan 13 ini, terutama kata-kata jangan melampaui yang ada tertulis. Ini menggelitik saya, pertanyaan apa maksud dari kata-kata tersebut? Jika kita memandang diri sendiri maupun orang lain dengan sewajarnya atau tidak melebihi apa yang tertulis, maka pandangan dan sikap kita itu dapat menjadi sarana yang lebih baik untuk mencegah perselisihan, pertengkaran, perpecahan di dalam persekutuan jemaat. Artinya, Paulus mengajak umat di Korintus untuk tidak melampaui maksud dari kebenaran firman-Nya terhadap kehadiran para rasul, pelayan atau hamba Kristus tersebut. Jangan melampaui maksud yang sesungguhnya terhadap tugas dan panggilan pengutusan kita, yang intinya kita harus memberitakan kabar sukacita tentang siapakah Yesus itu, bukan tentang siapa kita, bagaimana kita, dan seterusnya. Nah, hal ini dikatakan Paulus untuk mengingatkan jemaat di Korintus bahwa banyak yang menyombongkan diri dengan apa yang mereka miliki, membanggakan pewarta tertentu dengan menjelekan yang lain. Sehingga Paulus katakan di dalam bacaan ini, khususnya di bagian terakhir dari ayat 6 tadi, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu dari yang lain. Beberapa kali Paulus katakan tentang menyombongkan diri di ayatnya yang ke-6, yang ke-18 dan seterusnya. Nah, jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, dalam kehidupan bersama, terkadang kita pun tidak sadar bahwa perkataan dan tindakan yang kita tampilkan itu, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui media-media sosial, dapat melukai dan menjadi batu sandungan dalam kehidupan persekutuan kita bersama. Sehingga kita mengabaikan esensi yang sesungguhnya bahwa kita ini cuma alat kecil untuk melakukan pekerjaan yang besar dari Dia. Maksud Paulus jangan sampai hanya karena hal-hal yang tidak terlalu prinsip, yang sepele tersebut, membuat pekerjaan yang besar dari Dia terabaikan. Dan kalau sudah seperti ini, bagaimanakah kita bisa berkenan dipakai Allah untuk membawa sukacita di tengah-tengah pelayanan kita. Itulah sebabnya jemaat di ayatnya yang ke-7 dan 8, Paulus mengingatkan dengan kata-kata yang cukup keras. Siapakah yang menganggap engkau begitu penting? Apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima? Jika engkau memang menerimanya, apakah engkau memegahkan diri? Mengapakah engkau memegahkan diri? Seolah-olah engkau tidak menerimanya. Jadi Paulus melihat adanya kecongkakan hati, kesombongan di antara pelayan dan jemaat, sehingga seolah-olah tanpa bantuan para rasul pun mereka sudah merasa kenyang. Ya, dalam tanda kutip sebenarnya ini, kenyang secara rohani, merasa kaya, merasa mampu, merasa bisa, merasa menjadi raja atau sudah menjadi warga kerajaan Allah. Inilah gambaran dari orang-orang yang sombong. Hal seperti ini tidak boleh ada di dalam persekutuan kita, dalam kebersamaan kita, dalam pelayanan kita sebagai orang percaya. Bahkan kalau kita baca, kita lihat sama-sama misalkan di Amsal pasal 6, jemaat bisa lihat sendiri, Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 17,
Kesombongan adalah salah satu sifat yang dibenci Tuhan. Ya, di situ Amsal mengatakan ada 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya Tuhan. Dan urutan pertama yang dibenci Tuhan adalah mata sombong atau kesombongan. Definisi sombong secara umum adalah sifat yang suka meninggikan diri, sok tahu, dan merasa paling hebat, paling benar sendiri. Jemaat yang kasih dalam Yesus Kristus, seorang Perdana Menteri pertama di Singapura, pasti kita mungkin tahu, Lee Kuan Yew, dia mengatakan, orang sombong itu seperti orang yang berdiri di atas gunung, dari atas dia memandang semua orang yang di bawah itu kecil. Dia tidak sadar bahwa dari bawah pun orang memandang dia itu kecil. Karena itu sebenarnya sifat sombong bisa terjadi tidak saja dalam hubungan dengan sesama manusia, tetapi juga dengan Tuhan, atau biasa disebut dengan kesombongan rohani. Paulus menasihatkan kalau kita mau dipakai sebagai hambanya, maka satu-satunya yang diperlukan adalah belajar dari kerendahan hati Kristus. Melalui Sabda Bina Umat atau SBU hari ini, penulis mengingatkan kita bahwa memiliki sikap hidup yang rendah hati itu bukanlah perkara yang mudah, termasuk ketika kita dipakai sebagai pelayannya. Nggak gampang memiliki hati, kerendahan hati. Mengapa demikian? Konflik, perselisihan, persoalan yang terjadi di jemaat Korintus, penyebab utamanya adalah sikap kesombongan dan pementingan diri sendiri antar kelompok. Jika ada perselisihan atau konflik dan penyelesaiannya tidak berdasarkan keteladanan Kristus, yaitu memiliki sikap kerendahan hati, maka akan sulit persoalan itu diselesaikan dengan baik. Karena masing-masing kita merasa diri paling benar sendiri. Karena itu syarat untuk memiliki kerendahan hati adalah ia harus mau meninggalkan kepentingan dirinya, meninggalkan keegoisan dirinya. Ia harus mau mendengarkan pendapat orang lain, mau mengakui kemampuan orang lain, mau mengerti kesulitan dan kelemahan orang lain. Dan untuk itu ada harga yang harus kita bayar. Jikalau kita ingin berkenan dipakai Allah menjadi hambanya, bukan saja kita mau memberi semua apa yang kita miliki, waktu kita, tenaga kita, dana, daya. Tetapi Paulus mengingatkan juga harus memiliki atau bersedia hati yang merendah, memiliki kerendahan hati. Bahkan bersedia mengalami hal-hal yang paling buruk sekalipun di dalam pelayanannya. Dan itu diungkapkan oleh Paulus di dalam ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-13. Harga yang harus kita bayar itu antara lain bersedia di tempat yang paling rendah dan menjadi tontonan bagi dunia. Seperti Kristus merendahkan diri sampai mengosongkan dirinya sampai mati. Kristus mengingatkan kita bahwa terkadang kita dianggap bodoh, lemah, dan hina. Kita harus bersedia juga mungkin mengalami kelaparan, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Melakukan pekerjaan yang berat, dimaki, dianiaya, difitnah, dianggap sampah, sama seperti kotoran segala sesuatu. Bisa enggak kita, saudara dan saya kira tidak mudah. Terkadang baru hal-hal yang sepele yang itu aja udah, kita udah sakit hati, kita udah marah.
Kita sudah mengeluarkan keakuan kita. Paulus katakan dalam bacaan ini, bersedia enggak kita berada tempat yang paling rendah, dianggap bodoh, dianggap lemah, dihina, dipukul, dimaki, dianiaya, difitnah, dianggap sampah. Tidak gampang saudara. Tapi itulah harga yang harus kita bayar ketika kita melayani Dia. Paulus menyatakan untuk berkenan menjadi hambanya kita harus tetap menunjukkan sikap yang baik kepada siapapun yang mungkin melakukan hal-hal yang tidak baik. Dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan kata-kata yang memberkati. Ya. Saya teringat sekali beberapa puluh tahun yang lalu, ya, vikaris saya yang pertama, dia pernah menelpon saya. Pada waktu itu dia masih muda sekali, dan dia katakan, "Kak, masa di dalam pertemuan, dalam rapat, dalam sidang, Bapak itu nunjuk-nunjuk saya, mengatakan saya, kamu masih muda, bodoh dan sebagainya. Lalu bagaimana reaksi kamu?" Ya, saya cuma nangis, Kak. Saya sedih, saya kecewa, saya marah gitu. Saya diperlakukan seperti itu. Terus saya katakan, ya tidak mudah memang. Tapi kalau suatu saat dia melakukan hal yang sama, kamu katakan kepada dia, "Terima kasih Pak, Tuhan memberkati." Dan ternyata suatu hari dia telepon saya dan mengatakan, "Kak, ketika aku diperlakukan seperti itu dan aku mengatakan seperti yang kakak ajarkan sama aku, ya katakan saja, ya, terima kasih Pak, Tuhan memberkatimu." Bapak itu langsung terduduk, langsung terdiam. Itulah sebenarnya kata-kata yang harus kita ucapkan. Dan tidak mudah, tadi saya katakan tidak mudah, tapi itulah Paulus ajarkan, Tuhan Yesus ajarkan bagi kita. Lakukanlah yang terbaik, sekalipun diperlakukan dengan tidak baik, sekalipun tidak diterima dengan baik, sekalipun tidak dimengerti dengan baik. Karena itu adalah refleksi dari spiritualitas, kualitas spiritualitas kita sebagai pelayannya. Kalau kita mau dipakai Tuhan untuk melayani dimanapun, tidak harus di gereja, dalam rumah tangga, dalam keluarga, kuncinya yang firman Tuhan ajarkan pada malam hari ini adalah, pada hari ini adalah merendahkan diri di hadapannya, supaya kita bisa menjadi alatnya untuk memberitakan kabar sukacita dalam keadaan apapun. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.
Jemaat, marilah kita berdiri bersama-sama orang percaya di muka bumi ini untuk mengikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa bersama-sama dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang kasih di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kami boleh memakai sarana ini untuk memberitakan kebenaran firman. Karena itu dimanapun anak-anakmu berada, dimanapun hambamu yang melayani engkau dari tempat ini sampai ke ujung-ujung dunia, di dalam keluarga kami masing-masing, biarlah kebenaran firman-Mu mengingatkan kembali kepada kami apa artinya kami hadir, kami menampilkan diri kami, eksistensi kami, keberadaan kami sebagai orang percaya. Karena itu Tuhan, kami pertaruhkan, biarlah firman-Mu memperbaharui kami sehingga kami layak menjadi berkat bagi orang lain melalui perilaku, tutur kata, tindakan kami. Kami berdoa secara khusus Tuhan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan kami berjumpa dalam skala yang besar di tempat-Mu ini. Tetapi di tempat dimanapun kami berada, sekalipun kami dibatasi oleh ruang dan waktu, tetapi kuasa-Mu itu tidak terbatas, sanggup menjangkau, menyelusup masuk di dalam setiap aspek kehidupan kami. Apapun keberadaan kami. Anak-anak kami yang sedang berjuang dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam karier, dalam ekonomi kami, dalam penderitaan sakit penyakit yang kami alami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah pencarian dan penderitaan yang dialami oleh mereka, ya Bapa. Engkau sendiri berfirman, iman-Mu menyembuhkan dan memulihkan keadaan. Mungkin kami ditinggalkan sendiri sebagai janda, duda, yatim piatu. Mungkin kami harus mengalami tekanan-tekanan yang berat karena kami percaya kepadamu. Tapi kami juga percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan setiap orang yang melayani dengan setia, dengan kerendahan hati. Tuhan Yesus Kristus yang baik. Karena itu berkatilah setiap jemaat yang berdoa. Jika kami hadir sebagai bapak, kepala rumah tangga, biarlah kami sebagai seorang ayah yang rendah hati, yang mengucapkan kata-kata yang baik, bukan menyakitkan. Jika kami hadir sebagai seorang ibu, biarlah kami adalah ibu yang memberikan keteladanan yang baik bagi anak-anak kami, bagi suami kami.
Jika kami hadir sebagai anak-anak-Mu, biarlah kami adalah anak-anak yang taat, yang dengar-dengaran, yang belajar dari kerendahan hati kami sebagai orang tua. Tuhan, kami tahu jika itu datang dari diri kami sendiri, kami tidak kuat, kami tidak mampu, kami tidak bisa. Tapi Roh Kudus-Mu lah yang memampukan kami, yang memperbaharui kami. Untuk kami boleh dipakai, berkenan, melayani-Mu. Lewat keluarga, lewat gereja-Mu, lewat persekutuan ini. Terima kasih Bapa. Berkatilah hamba-Mu bergandeng tangan dengan penatua diaken, unit-unit misioner, multimedia yang dengan setia mempersiapkan segala sesuatu, BPPJ, dan juga komisi-komisi, koordinator sektor di dalam pelayanan-pelayanan yang meneruskan berita sukacita ini tengah-tengah jemaat-Mu. Berkatilah mereka ya Bapa. Secara khusus kami juga berdoa untuk situasi kondisi bangsa kami, Indonesia tercinta ini. Khususnya untuk pandemi virus corona yang masih melanda kehidupan negeri ini Tuhan. Yang ada di sekitar hidup kami. Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Engkau sendiri yang memprotek kami. Engkau sendiri Tuhan yang menjaga kami. Engkau sendiri Tuhan yang menjauhkan kami dari segala penyakit, dari segala virus. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang menolong kami untuk bisa melewati ini dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kemampuan yang daripada-Mu. Meskipun untuk saat ini kami masih harus tetap ada di rumah, bekerja di rumah, belajar di rumah, melakukan segala aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Terkadang banyak orang yang menjadi stres, tertekan karena situasi kondisi ini. Banyak orang yang tidak bisa makan. Banyak orang yang tidak ada uang untuk boleh meneruskan kehidupan mereka. Tuhan tolong mereka, kuatkan mereka. Tuhan pakai siapa saja yang ingin berbagi, yang ingin berbela rasa kepada sesamanya. Biarlah Tuhan pakai setiap mereka ini dengan kerendahan hati, supaya siapapun yang mereka jumpai di dalam pelayanan ini, mereka bukan sedang melakukan itu untuk sesama semata-mata, tapi untuk Engkau ya Tuhan. Karena itu berkatilah mereka yang dengan kerendahan hati mau melakukan berbagi dengan sesamanya yang menderita, yang berkekurangan, yang secara tiba-tiba kehilangan segala-galanya dalam hidup mereka. Karena itu Tuhan, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan pengasihan. Supaya kami layak Engkau dengar dan Engkau jawab ya Bapa. Ampunilah kami akan segala dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Perbaharuilah kami agar kami berkenan sebagai alat untuk memberitakan kebenaran firman. Inilah doa, harapan, penyerahan diri, rasa syukur kami. Karena itu ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai
Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nas Alkitab dalam Mazmur 50 ayat 14 yang menyatakan, "Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sebelum memberi persembahan, mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 450, baitnya yang pertama sampai ketiga, Hidup Kita Yang Benar. Mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, dengan penuh sukacita, hari ini kami membawa ungkapan syukur hati kami melalui persembahan yang kami berikan padamu. Kami menyadari bahwa semua yang kami miliki berasal daripadamu. Oleh karena itu, terimalah persembahan syukur kami dan jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu. Dalam nama Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Penekanan Warta Minggu 10 Mei 2020. Peduli Kasih GPIB Immanuel Depok bergerak memasuki pemberian sembako. Kepada seluruh koordinator sektor atau majelis jemaat yang mewakilinya, diinformasikan bahwa pengambilan sembako peduli kasih bagi jemaat yang terkena dampak wabah COVID-19 akan dilaksanakan pada hari Rabu 13 Mei 2020 mulai pukul 10 WIB di ruang pelayanan lantai dasar dengan tetap memperhatikan prosedur kesehatan yang berlaku. Teknis pengambilannya dapat dilihat pada Warta Jemaat versi digital. Bingkisan Paskah. Kepada koordinator sektor atau majelis jemaat yang mewakilinya dapat mengambil bingkisan Paskah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Mei 2020 di rumah Ibu Marice Sambau dekat Sekolah Mardi Yuwana Depok. Mulai pukul 10 WIB dengan tetap memperhatikan prosedur kesehatan yang berlaku. Teknis pengambilannya dapat dilihat pada Warta Jemaat versi digital. Jemaat, marilah kita berdiri. Kita telah mendengarkan sabda firman-Nya sebagai pedoman, janji setianya sebagai pegangan. Karena itu, pergilah dengan damai sejahtera untuk meneruskan pelayanan Tuhan melalui keluarga, persekutuan, dan aktivitas kita sehari-hari. Selamatkan
Sambungkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan terus memelihara hati, pikiran, hidup, masa depan keluargamu. Di dalam kasih karunia Yesus Kristus, oleh pimpinan dan pertolongan kuasa Roh-Nya yang kudus, Tuhan memberkati dan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya.